Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihin asma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dipertemukan di bulan penuh mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan istiqomah sampai akhir zaman nanti, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan kultum mengenai Ramadanku di penghujung senja. Waktu begitu cepat bergulir. Baru kemarin kita mengucapkan Sahrul Ramadana. Tiba-tiba sekarang kita sudah ada di penghujung Ramadan. Bulan penuh mulia dan keberkahan ini akan segera pergi meninggalkan kita semua. Di mana di bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama menyaksikan kaum muslimin dan muslimat begitu bersemangat, begitu meningkat girohnya dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Ibadah-ibadah seperti sholat wajib berjamaah, sholat taraweh, kultum, zikir, tadarusan, dan mengikuti kajian-kajian keislaman lainnya. Kaum muslimin benar-benar memanfaatkannya untuk menambah tabungan pahala. Semua berlomba untuk memperbanyak amal ibadah, meskipun di tengah situasi dan kondisi umat Islam yang telah mengalami cobaan. Hal ini tidak menyurutkan tekad umat yang ingin meraih pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini, karena kita tidak ada yang jamin bahwa kita akan kembali dipertemukan Ramadan di tahun yang akan datang. Saudaraku, tidak lama lagi bulan suci ini akan beranjak pergi, meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam karena perpisahan dengannya, terutama bagi mereka yang beriman dan menghayati kehadiran bulan suci ini dengan berbagai kegiatan ibadah, baik pagi, siang, maupun malam. Tamu agung ini kini akan berpamitan meninggalkan kita dengan sejuta pelajaran dan kebaikan sebagai hadiah terbaik bagi kita semua. Di hadapan kita sebentar lagi ada bulan Syawal, bulan kita memetik kemenangan, bulan kita mulai mengukir kemenangan yang hakiki. Tak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Laksana Bahtera, perlahan ia mulai mengangkat jakar dan sikap untuk berlayar. 11 bulan lamanya dia akan meninggalkan kita untuk kemudian berlabuh kembali di hati-hati orang yang beriman pada tahun berikutnya. Ibarat sang surya, perlahan ia mulai tenggelam bersama megah merah di ujung ufuk. Semua begitu cepat. Hangatnya dekapan kedatangannya belum juga hilang. Kini ia kembali mendekap untuk pergi, tapi yang jelas hari ini dia masih di sini. Dia belum berlayar ataupun tenggelam. Untuk kita yang selama ini telah mengisi hari-harinya dengan beragam kebaikan dan amal kebaikan, maka sempurnakanlah amalmu di sisa waktu yang ada. Namun bila sebaliknya, maka perbaikilah amalmu sebelum ia benar-benar pergi dan berlalu. Ingatlah saudaraku, bahwa amal itu dinilai dari akhirnya. Bila kita kehilangan awal Ramadan, maka jangan sampai kita kehilangan akhirnya. Bila kita lalai pada awalnya, maka kini masanya kita untuk bersungguh-sungguh. Belum ada kata terlambat. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, ada suatu kisah. Suatu kali Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seorang lelaki tua. Beliau lantas bertanya, "Berapa umur Anda?" 60 tahun, jawab laki-laki itu. "Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu Anda sudah berjalan menuju Allah dan perjalananmu hampir saja tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar lelaki itu. "Apakah Anda tahu maknanya?" tanya Fudail. Lelaki itu menjawab, "Iya,
Saya tahu, saya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya saya akan kembali. Fudail lalu menasihatinya, wahai saudaraku, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya ia kembali, hendaknya ia juga menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapannya dan akan ditanya olehnya. Dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka hendaklah ia mempersiapkan jawabannya untuk pertanyaan tersebut. Laki-laki itu pun menangis, lalu bertanya kepada Fudail, lalu apa yang harus aku perbuat? Mudah, jawab Fudail. Apa? Semoga Allah merahmatimu, tanya laki-laki itu. Lalu Fudail menjawab, berbuatlah baik di sisa umurmu. Niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun, bila engkau berbuat keburukan pada waktu yang masih tersisa, niscaya engkau akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, belum terlambat. Ramadan masih ada. Senja belum berlalu, jangkar bahtera juga belum lagi terangkat. Apalagi yang kita tunggu? Segera kita bergegas. Lepaskanlah kepergian tamu yang mulia ini dengan amalan terbaik kita, agar iman kita bersemi sepanjang tahun, hingga ia kembali dan melabuhkan hikmahnya di hati kita pada tahun yang akan datang. Karena sungguh kerugian yang besar bila Ramadan berlalu dan kita tidak termasuk hamba yang diampuni. Seperti dalam sabda Rasulullah, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Celakalah seseorang yang menemui bulan Ramadan, kemudian meninggalkannya namun ia belum diampuni. Dan celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya telah menginjak usia lebih lanjut, lalu tidak menyebabkannya masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Jadi saudaraku, bangkitlah selagi masih di ujung senja. Andai Ramadan bisa berpesan kepada kita semua, maka ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Ramadan. Pesan pertama adalah, setelah aku pergi, jangan kau lupakan aku atau puasa, karena aku akan datang kembali menghampirimu selama 6 hari di bulan Syawal. Itu tiada lain agar aku dan kamu senantiasa dekat. Aku akan lebih dekat lagi bila kau melaksanakan puasa Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, puasa di tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Qomariyah, puasa Arafah, puasa Asyura. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu tidak lain agar kau selalu mengingatku, sehingga aku pasti menunggumu di pintu Ar-Rayyan. Pesan kedua yang disampaikan oleh Ramadan adalah, setelah aku pergi, jangan kau biarkan kitab suci Al-Quran bersampulkan debu. Buatlah jadwal agar kita tetap bisa membacanya seperti sedia kala setiap aku ada bersamamu. Ketahuilah bahwa jemaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, karena Al-Quran itu adalah salah satu giji hati kita. Dan Al-Quran merupakan salah satu yang dapat memberikan kepada kita syafaat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Robi, aku telah menghalangi dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran akan berkata, ya Robi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberinya syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan keduanya memberi syafaat. Hadis Imam Ahmad dan At-Tabrani. Pesan ketiga yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita semua adalah, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan sholat malam, walaupun kamu hanya sanggup melakukan beberapa rakaat saja. Sesungguhnya sholat malam mampu mendekatkanmu dengan Rabb-mu. Pesan keempat yang disampaikan, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku ada di sisimu. Ketahuilah bahwanya Allah senantiasa mencintai satu amal kebaikan yang dilakukan tanpa henti, walaupun itu sedikit. Sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, pesan kelima ini khusus untuk kaum muslimah.
Saat aku pergi nanti, wahai muslimah, jangan kau lepaskan kembali jilbabmu, karena di situ kehormatan dan kemuliaanmu terjaga. Jangan kau memakainya karena aku, tapi pakailah karena Tuhanmu. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Ramadan untuk kita, kun robaniyah walatakun romadaniyah. Jadilah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan kau berikan hanya di bulan Ramadan, karena sesungguhnya Tuhan itu di seluruh waktu. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Yang salah, khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertatih aku mengejar bulan, mengais sisa-sisa Ramadan, terjatuh terpuruk di keheningan. Ramadanku telah pergi, Syawal telah menjelang. Tinggalkan arti 70 tingkatan amal ibadah bagi insan beriman. Duhai sahabat pilihan Allah, di sini di per 30 terakhir kita bertemu dalam renungan. Satu jiwa, satu hati dan satu iman.